memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, melakukan firman Tuhan. Hai teman-teman, apa nih? Yuk, kita tidur, kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum ibadah kita dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa buat kesempatan ini. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, rencana-Mu indah buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengundang kami untuk siap Bapak. Haleluya, Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita semua siap-siap ya, bangkit berdiri ya anak-anak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Ya Rawasana. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari kita persiapkan hati kita ya Raus, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Raus, Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Yesus suara wasara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat kasih-Mu, buat segala yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh memuji, memuliakan Engkau ini karena kasih-Mu buat kami. Dan sebentar kami Bapa, anak-anak-Mu mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan untuk Engkau. Biar firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh melakukan seturut kehendak Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
Berfirmanlah kepada kami Bapa, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Yesus, pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Shalom anak-anak yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Tante harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Tante mau tunjukin sesuatu nih buat kalian semua. Tante punya ya, ini apa? Tas ya kan? Ini tas ransel yang biasa Tante bawa kemana aja kalau pas Tante keluar dari rumah ya. Tas ini selalu Tante bawa karena tas ini sangat membantu, tas ini sangat berguna ya. Jadi isinya bisa muat macam-macam ya. Tante mau tunjukin nih isinya, barang-barang yang selalu Tante bawa kalau pas Tante pergi ya kan. Ada apa aja ya? Ada dompet ya kan, terus ada apa lagi ya, ada tisu, terus ada lagi apa ya, kita cari ya, handphone ya kan, terus ada hand sanitizer, ada masker ya kan. Kalau dulu sih nggak pernah ada kayak ginian ya, cuma sekarang ini barang yang wajib ada di dalam tas ya kan, karena ini wajib kita pakai dan ini wajib ada di tas kita ya. Makanya anak-anak semuanya jangan lupa ya, kalau kalian keluar rumah kalian juga wajib pakai yang namanya masker ya kan. Kalau misal mama atau papa keluar rumah, kalian lihat, aduh mama kok belum pakai masker ya, jangan lupa diingetin, mah pakai masker gitu ya. Nah, terus tasnya ada lagi, ada minum ya kan, terus ada lagi jajan ya kan. Nih, satu tas bisa bawa barang macam-macam kayak tadi ya. Itu kalau pas Tante pergi sendiri. Kalau pas Tante pergi sama anak, barangnya tambah lagi. Ada pampers, ada baju ganti, ada mainan lah, ada banyak lah macam-macam. Itu semuanya harus masuk dalam satu tas ya kan. Nah, kalau misalnya Tante nggak bawa tas nih, nggak pakai tas, bisa nggak ya bawa barang-barang yang tadi? Itu barang-barang kebutuhan pokok Tante kalau pas Tante pergi ya. Misalnya nih, Tante bawa apa? Handphone masuk kantong bisa ya. Tuh, ini handphone masuk kantong. Terus ini dompet di dompet taruh sini ya kan. Terus tisu taruh di sini ya. Maskernya dipakai. Terus ini hand sanitizer-nya taruh sini. Belum nanti minum, jajan, aduh ya kan. Bisa, tapi tangannya nggak bebas gerak ya kan. Kalau misalnya nih mau ambil barang atau mau ngapain ya, mau naik motor, mau bayar-bayar ya, belum gandeng anak, gendong anak ya kan, tangannya nggak bisa gerak ya kan. Nah itu untungnya kita punya tas, jadi kalau mau apa-apa tinggal masuk sini, udah deh dibawa, selesai ya kan, tangannya bebas mau ngapa-ngapain aja ya. Itu tentang tasnya Tante nih, tas ransel. Nah sekarang Tante juga punya tas ya. Ini tas kresek ya kan, tas plastik ya. Nah yang satunya adalah tas Kapten Amerika ya kan, bagus ya, sama-sama tas ya. Kalau kalian suruh milih nih, mau tas kresek apa tas Kapten Amerika ya, pasti pilihnya yang ini ya kan, yang Kapten Amerika, karena bagus ya, warnanya biru ya kan, gambarnya bagus, warnanya matching ya sama bajunya Tante ya. Ya, nah, padahal sebenarnya kedua tas ini punya fungsi yang sama, yaitu bawa barang-barang. Ya, misal Tante nggak bawa tas ransel tuh, terus adanya tas plastik ini bisa kok buat bawa barang nih ya, masukin semua, masukin sini, bisa ya kan, tetap bisa praktis dibawa. Cuman memang tampilannya nggak bagus ya, sama kresek-kresek gitu
ya. Sama juga tas ini, tas yang Kapten Amerika. Ini kalau misalnya tante mau bawa barang bisa-bisa aja ya kan. Nih misalnya dompetnya mau dimasukin ke sini bisa ya kan. Nah, terus habis itu, aduh, loh, wah, ternyata tasnya bolong. Wah, ternyata tasnya lubang ini. Aduh, ya berarti gimana? Tasnya bagus, tapi tasnya sudah lubang-lubang kayak gini. Kalian kalau suruh pilih, jadinya pilih yang mana? Pilih tas Kapten Amerika yang bagus tapi bolong kayak gini, atau tas kresek yang tampilannya cuma seperti ini, kresek-kresek ya, tapi bisa bawa barang macam-macam. Tapi kita malah pilih yang ini ya, itu. Jadi percuma ya tas bagus-bagus tapi bolong kayak gini ya. Jadi udah nggak ada fungsinya lagi. Bisa buat apa coba tasnya? Cuma buat bagus-bagusan doang ya, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai buat simpan barang-barang. Ya, terus mungkin kalian mikir ya, apa hubungannya ya sama firman Tuhan ya? Nah, itu tadi cerita pembuka ya. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya. Tante mau ajak kita buka Alkitab. Oke, mungkin yang sudah bisa baca, yang udah gede, yang udah SD ya, kita mau sama-sama buka di Yohanes ya. Nah, kalau yang masih kecil, yang masih TK, yang belum bisa baca, nggak apa-apa, dengerin aja. Atau nanti kalau pas mama apa papa nganggur gitu ya, minta bacain mama atau papa ya. Kita mau buka di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yuk, ini agak panjang ya, tante bacain cepat. Nanti kalian ulang sendiri ya, kalau pas ada waktu dibaca lagi, dimengerti lagi ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tante mau baca ya. Judulnya pokok anggur yang benar ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya kan? Nah, judulnya pokok anggur yang benar, ya kan? Di sini Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur, ya kan? Mana tadi ya? Akulah pokok anggur yang benar, ya itu tadi Tuhan Yesus bilang seperti itu, akulah pokok anggur yang benar. Nah, kalau gitu maksudnya apa, ya kan? Kalau kalian mau berbuah, ya kan, kalau kalian mau berbuah, maksudnya berbuah tuh gimana sih ya? Maksudnya berbuah tuh berbuah, bermanfaat, berguna ya, seperti tas tadi ya, tas ranselnya tante atau tas plastik tadi, bukan kayak tas yang Kapten Amerika tadi ya, tasnya bolong ya kan, itu nggak berguna ya kan. Berbuah itu ya berguna, bermanfaat ya. Itu gimana sih kalau kita mau jadi mau berbuah, mau bermanfaat seperti itu? Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran ya kan. Misalnya apa sih? Maksudnya contohnya bermanfaat, contohnya berbuah, contohnya berguna, itu apa gitu ya. Kita harus jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya.
Mungkin kalian bilang, aku kan masih kecil tante, aku masih umur 5, aku masih TK, atau aku masih SD, aku gimana aku bisa berguna buat orang lain ya. Siapapun, mau kita anak-anak, mau kita sudah dewasa, kita sudah tua, kita bisa berguna buat sesama kita ya kan, sesuai dengan kemampuan kita. Semisal nih contohnya, kita kan di rumah aja nih, di rumah. Kalau di rumah yang paling gampang ya, di rumah itu kan kita sama orang tua kita, sama saudara kita ya. Di rumah contohnya gimana? Patuh sama orang tua, patuh sama mama sama papa, itu sudah berguna buat mama papa ya. Kan nggak mungkin nih mama sama papa misalnya suruh kalian ayo kamu angkat galon ya, padahal kamu masih TK, kamu masih kecil, umurnya masih 5 tahun atau umurnya masih 7 tahun, badannya kecil ya, disuruh ngangkat galon. Mungkin nggak mama atau papa nyuruh seperti itu? Kan nggak mungkin ya kan. Ya, mama atau papa paling suruhnya apa? Misalnya nih, ayo diringkesin mainannya, habis mainan kembalikan ke tempatnya ya kan, biar rumahnya nggak berantakan. Itu bisa dilakuin sama anak TK, anak kecil bisa, anak SD juga pasti bisa ya kan. Terus apalagi sih misalnya disuruh apa? Ayo tidur siang, ayo makan sayur atau gimana ya. Mama atau papa orang tua kita nggak mungkin suruh yang aneh-aneh, nggak mungkin suruh itu benerin genteng, benerin lampu atau gimana, kan nggak mungkin ya. Dan dengan kalian nurut sama orang tua ya, disuruh ngeringkesin mainan ya ringkesin, disuruh tidur siang ya nurut, gak usah kebanyakan ngeyel-ngeyel gimana, itu sudah bermanfaat buat orang lain ya, sudah bermanfaat buat mama atau papa kita ya. Bermanfaatnya gimana? Itu manfaatnya menyenangkan hati orang tua ya. Orang tua pasti senang kalau anaknya nurut ya. Begitu juga misalnya di sekolah sama siapa? Mungkin sama miss ya, sama guru, sama teman-teman, nggak berebut sama teman-teman, saling mengasihi sama teman-teman, tolong menolong, nurut sama bapak ibu guru ya kan. Bapak ibu guru juga nggak mungkin suruh yang enggak, misalnya lari keliling lapangan 50 kali ya kan, nggak mungkin ya kan. Bapak ibu guru paling suruhnya apa? Kerjakan tugas, tenang di kelas, jangan teriak-teriak, jangan berebut atau gimana ya. Dengan kalian jadi murid yang patuh, kalian jadi anak yang patuh, pasti guru kalian suka, teman kalian juga suka sama kalian ya kan. Ya kalau kita bisa membuat hati orang-orang di sekitar kita seneng ya kan, senang sama kita ya, pasti Tuhan juga jauh lebih senang ya kan. Tuhan jauh lebih senang sama kita, hati Tuhan pasti senang ya lihat kita. Nah itu kalau kita bisa setiap hari seperti itu, bermanfaat buat orang lain ya, sama siapa aja, orang yang lebih tua, sama saudara kita, atau sama pokoknya orang-orang di sekitar kita ya. Itu artinya kita juga menyenangkan Tuhan ya, kita tinggal di dalam Tuhan ya. Kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak akan bisa hidup seperti itu ya. Kita akan jadi anak yang sulit diatur ya, sulit diatur lah. Terus kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan gimana ya, kita jadi nggak berbuah, kita jadi nggak berguna, kita jadi nggak bermanfaat. Seperti tas Kapten Amerika ini ya, biarpun bagus ya kan, tapi bolong ya, itu nggak akan ada fungsinya. Fungsinya buat apa coba ya kan, nggak ada fungsinya, dan akhirnya hanya dibuang ya. Nah, kita kan nggak mau ya seperti itu ya. Kita mau kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah, kita jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Caranya menyenangkan hati Tuhan ya dengan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita ya. Kita jadi anak yang baik, kita jadi anak yang patuh sama orang tua, sama guru ya. Kita sayang sama saudara kita, akur sama teman-teman kita ya kan. Jadi anak-anak, kalian mau pilih mana ya? Kalian mau pilih tinggal di dalam Tuhan sehingga kalian bisa jadi seperti tas ransel atau tas plastik tadi yang biarpun kresek-kresek tapi bermanfaat ya kan, berguna, bisa buat bantu ya kan, bantu bawa barang-barang. Jadi kalau tante pergi, tante nggak repot, jadi tante senang tante punya tas ini ya kan. Nah, kalian mau jadi anak yang seperti apa? Jadi anak yang bermanfaat ya buat orang-orang di sekitar, atau jadi anak yang menyusahkan orang-orang di sekitar kalian ya,
seperti tas bolong ini tadi, udah bagus-bagus mau dibawa, dimasukin barang, jatuh, barangnya hilang, ya kan, malah susah ya kan kitanya kalau tahu jatuhnya, kalau nggak tahu hilang di jalan malah jadi susah ya kan. Kita pasti pilih jadi anak-anak yang berguna, jadi anak-anak yang bermanfaat, karena kita anak-anak Tuhan ya, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan ya, kita berbuah di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, itu aja sekian ya, mungkin pelajaran kita hari ini ya, pelajaran firman Tuhan ya. Kita intinya kita mau jadi anak-anak yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita mau berdoa yuk ya. Aku mau ajak semuanya buat berdoa. Ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya ya, stop ngobrol-ngobrol sama kakak, adik, atau sama siapa, stop lihat kanan kiri ya, mainannya ditaruh dulu ya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita mau datang sama Tuhan ya. Yuk, tante mau ajak semuanya berdoa dan sikap doa yang baik ya, matanya ditutup, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang baik, kami mau jadi anak-anak yang berguna, bermanfaat buat orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan berbuah di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan pokok anggur yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu Tuhan yang berguna Tuhan, yang menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami Tuhan, orang tua kami, guru kami, teman-teman kami, saudara kami, semua orang di sekitar kami. Kami ingin Tuhan semua orang melihat ada Engkau Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, biar kami boleh senantiasa Tuhan ada di dalam Engkau Tuhan. Jadi kami boleh Tuhan selalu jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu, anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, itu doa kita ya. Kita mau jadi anak-anak yang berguna, kita mau jadi anak-anak yang selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, oke anak-anak, sampai di situ dulu ya firman Tuhannya, ceritanya hari ini. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Semoga kita bisa segera ketemu di gereja ya, nggak lewat online seperti ini terus ya. Oke, dadah.